Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jusminal dengan NIM D1A1210077 dari Program Studi Agribisnis kelas C Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Jakarta. PDRB menurut lapangan usaha Provinsi Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Ekonomi Jawa Barat tahun 2019 tumbuh 5,07%. Pertumbuhan didukung hampir semua lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan sebesar 2,76% dan pengadaan listrik dan gas sebesar 1,20%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh real estate sebesar 9,54%, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,48%, dan informasi dan komunikasi sebesar 9,31%. Nah, ini merupakan salah satu tabel pertumbuhan dan distribusi beberapa lapangan usaha 2019. Nah, gambar yang kedua merupakan sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi triliun 1V 2019 terhadap triwulan ekonomi pada triwulan 2019, ekonomi Jawa Barat tumbuh 4,11%. Bila dibandingkan triwulan 2018, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian. Sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan 2019 yang tertinggi adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,12%, diikuti industri pengolahan sebesar 0,91% dan konstruksi sebesar 0,48%. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,12%, diikuti industri pengolahan sebesar 0,91% dan konstruksi sebesar 0,48%. Nah, gambar ketiga ini merupakan gambar pertumbuhan PDRB beberapa lapangan usaha triwulan 2019. Real estate, jasa keuangan dan asuransi, dan kemudian jasa perusahaan yang dimana memiliki perbandingan. Ada yang 10,84, kemudian 10,31, dan 9,63. Lanjut pada pertumbuhan ekonomi triwulan 2019 terhadap triwulan ketiga 2019. Ekonomi Jawa Barat tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,45% bila dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini didorong oleh efek musiman beberapa komoditi pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadikan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan sebesar 19,86%. Nah, ini merupakan suatu grafik pertumbuhan PDRB triwulan menurut lapangan usaha. Yang warna biru yaitu industri pengolahan
warna kuning perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. Kemudian yang merah yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dan warna hijau yaitu konstruksi. Kemudian yang warna hitam yaitu PDRB. PDRB menurut pengeluaran pertumbuhan ekonomi 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dari sisi pengeluaran pada tahun 2019 sebesar 5,07% terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Struktur ekonomi Jawa Barat tahun 2019 mengalami pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu 65,30%. Diikuti pembentukan modal tetap bruto atau PMTB sebesar 25,21%. Dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,64%. Nah, ini merupakan grafik pertumbuhan dan distribusi PDRB beberapa komponen tahun 2019. Kemudian yang di sebelahnya yaitu sumber pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran tahun 2019. Lanjut pada pertumbuhan ekonomi triwulan 2019. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan terdapat triwulan sebesar persen melambat dibandingkan yang periode sebelumnya di triwulan yang sama sebesar 5,52%. Pertumbuhan tertinggi dicapai komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,13%, diikuti ekspor barang dan jasa sebesar 4,54%. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi atau SOP, Jawa Barat triwulan 2019, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 2,56%, diikuti komponen PMTB sebesar 1,08%, sementara komponen lainnya sebesar 0,47%. Nah, ini merupakan grafik pertumbuhan PDRB beberapa komponen triwulan. Ini merupakan sumber PDRB menurut pengeluarannya. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara kumulatif triwulan 3 sampai 2019 mencapai 5,41% atau C terjadi perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2018 yang mencapai 5,75%. Ekonomi Jawa Barat terhadap triwulan 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,45%. Yang hal ini disebabkan oleh kontraksi pada dua komponen PDRB pengeluaran, yaitu komponen ekspor barang dan jasa, yaitu 4,12% dan komponen perubahan inventory 0,5%. Kemudian kita masuk pada pertumbuhan ekonomi Jakarta tahun 2019. Tahun 2019 terhadap tahun 2018. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Jakarta dari sisi lapangan usaha disebabkan oleh kontraksinya pertumbuhan industri pengolahan. Melambatnya pertumbuhan lapangan usaha, utama
Jakarta juga turut memicu perlambatan ekonomi Jakarta tahun 2019. Lapangan usaha pengolahan mengalami kontraksi minus 1,22% setelah tahun 2018 tumbuh 5,68%. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 5,61%. Setelah tahun 2018 tumbuh 6,27%. Lapangan usaha kontraksi tumbuh 1,78%. Setelah tahun 2018 tumbuh 3,37%. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jakarta tahun 2019, Informasi dan Komunikasi Infocom memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu 1,26%. Jasa perusahaan sebesar 0,90%, diikuti perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor 0,89%. Lapangan usaha lainnya secara total mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta sebesar 1,95%. Struktur ekonomi Jakarta menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 masih didominasi oleh 3 lapangan usaha utama, yaitu perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor 17,14%, industri pengolahan 12,21%, dan konstruksi sama dengan 11,61%. Pertumbuhan beberapa komponen PDRB menurut lapangan usaha tahun 2019. Ini merupakan grafiknya. Grafik pengadaan listrik dan gas, Infocom, kemudian JS Perus. Nah, ini merupakan sumber pertumbuhan PDRB lapangan usaha di Jakarta kan. Yang warna biru yaitu lainnya, yang warna agak keputihan berbintik jasa perusahaan, yang warna hijau PDRB. Kemudian yang bergaris biru itu Infocom, yang bergaris biru yaitu perdagangan. Ekonomi Jakarta pada triwulan 2019 tumbuh 5,96%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 26,75%. Kemudian diikuti oleh transportasi dan pengundangan 9,87%. Jasa lainnya sebesar 9,63%. Nah, ini merupakan grafik pertumbuhan dan distribusi beberapa lapangan usaha triwulan. Kemudian lanjut pada sumber pertumbuhan ekonomi Jakarta triwulan berasal dari lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 1%. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,91%, dan jasa keuangan sebesar 0,77%. Sementara itu, lapangan usaha sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha lainnya secara total mendorong perekonomian Jakarta sebesar 3,28%. Triwulan 2019 terhadap triwulan ketiga 2019. Ekonomi Jakarta triwulan dibandingkan triwulan 3 tumbuh 0,72%. Capaian ini jauh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,4%. Hal ini terjadi karena faktor musim. Setelah
puncak produksi terjadi pada triwulan 2 atau triwulan 3. Pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh tingginya pertumbuhan pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, yaitu 4,89%, diikuti lapangan usaha jasa kesehatan kegiatan sosial yaitu 4,82%, lapangan usaha jasa pendidikan 4,37%. Itu ini merupakan salah satu kurva pertumbuhan PDRB beberapa lapangan usaha. Menurut pengeluaran 2/1 tahun 2019 terhadap tahun 2018, dari sisi pengeluaran, perlambat ekonomi Jakarta disebabkan oleh kontraksi pada komponen ekspor dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP). Komponen ekspor pada tahun 2019 mengalami kontraksi minus 1,44% setelah tahun 2018 tumbuh 32,17%. Demikian juga dengan komponen PKP yang terkontraksi minus 0,13%. Setelah tahun 2018 tumbuh 16,67%. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang berkontribusi besar terhadap PDRB Jakarta turut mengalami perlambatan. Komponen PKRT tumbuh 5,98% setelah tahun 2018 tumbuh 6,03%. Komponen PMTB tumbuh 1,29% setelah tahun 2018 tumbuh 4,67%. Komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (PKLN PRT) tumbuh 11,52% setelah pada tahun 2018 tumbuh sebesar 8,38%. Pertumbuhan ini didorong oleh ini merupakan pertumbuhan dan distribusi beberapa komponen PDRB. Sumber pembentukan ekonomi Jakarta triwulan berasal dari komponen PKRT 3,54% dan komponen PMTB 1,63%, sementara komponen lainnya secara total mendorong perekonomian Jakarta yaitu 0,80%. Ini merupakan kurva sumber pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran. Triwulan 2019 terhadap triwulan 2019. Pertumbuhan pada triwulan ini disebabkan oleh pertumbuhan pada komponen PKP 54,17%, komponen PMTB dan PKRT masing-masing tumbuh 2,91% dan 1,52%. Selain itu, komponen ekspor mengalami kontraksi menjadi minus 4,03%. Sementara itu, komponen impor sebagai faktor pengurus PDRB Jakarta tumbuh sebesar 4,76%. Ini merupakan kurva pertumbuhan beberapa komponen pada PDRB menurut pengeluaran. Perbedaan dan persamaan pertumbuhan ekonomi dari kedua provinsi, yaitu perbedaan struktur ekonomi Jakarta pada tahun 2019 dari sisi lapangan usaha didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yaitu 17,14%, lapangan usaha tani pengolahan 12,21%, dan lapangan usaha konstruksi
produksi 11,61%. Sedangkan sumber laju pertumbuhan ekonomi Jawa, lapangan usaha yang memberikan andil pertumbuhan tersebut terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan, yaitu sebesar 1,75%. Nah, persamaannya yaitu dari data di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi kedua provinsi tersebut sama-sama melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyebab perbedaan kondisi tersebut yaitu karena jika dilihat dari kepadatan penduduk dan perkiraan tenaga kerja yang dimiliki oleh kedua provinsi tersebut, DKI Jakarta lebih unggul, sehingga dalam kegiatan produk sendiri DKI Jakarta akan lebih unggul karena memiliki faktor produksi yang baik. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pertumbuhan ekonomi. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.